Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung lagi di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian arus arah. Episode 1. Oke. Dan sebagai aplikasi dari teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, selanjutnya mari kita ikuti penjelasannya satu per satu. Oke. Nah, soal pertama, penghantar dari bahan tembaga panjangnya 2 meter, luas penampaknya 2 mm, dan hambat jenis 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Hitung kuat arus pada penghantar jika diberi tegangan 30 volt. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Konversi satuan A milimeter menjadi meter. 2 kali 10⁻⁴, kemudian L-nya 2 meter, kemudian tegangannya atau beda potensialnya adalah 30 volt. Oke. Nah, hambat jenis 3 kali 10 minus 3 meter. Ini sebagai contoh ya. Banyak setiap konduktor pasti hambat jenisnya beda-beda ya. Karena di situ ada struktur atom pembentuk logam atau penghantar. Oke, lanjut. Nah, R sama dengan rho L per A. 3 kali 10 pangkat min 3 kali 2 per 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini naikkan ke atas jadi 10 pangkat 6, sedangkan ini dengan ini dicoret. Nah, hasilnya adalah 3000 ohm. Yuk. Arus jalur pada penghantar. Oke. Pi sama dengan I kali R. Ini masukkan 30 sama dengan 3000 I. Nah, berarti arusnya adalah 0,01 ampere. Nah, itu arus yang mengalir pada hambatan. Nah, oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada dua buah penghantar R atau hambatan ya. R1 4 ohm, R2 8 ohm. Keduanya dipasang secara seri dan dihubungkan pada tegangan baterai 24 volt. Oke. Seperti ini. Tentukan hambatan pengganti rangkaian, arus rangkaian, dan energi rangkaian selama 2 menit. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini R1 4 ohm, R2 8 ohm, V atau E 24 volt, kemudian T-nya 120 detik. Nah, ini rangkaiannya. Ini dalam keadaan seri, berarti seri harus sama, tegangan berbeda, ya, gitu. Nah, jawab. Ini cukup mudah karena seri. Tinggal R total sama dengan atau RS sama dengan R1 tambah R2. Nah, 4 tambah 8. Jadi walaupun tidak ada notasi R1, R2 atau langsung angka, maka kalian harus tahu, oh ini seri, berarti jumlahkan. Ya, 12 ohm. Oke, selanjutnya kita ngitung berapa arus rangkaian, arus yang melewati ini. Nah, tinggal Pi sama dengan I kali R. 24 sama dengan 12 I. Nah, I-nya 2 ampere. Oke. Nah, sekarang ditanyakan energi rangkaian. Nah, boleh menggunakan rumus macam-macam. Bisa E sama dengan V kali I kali T. Bisa E sama dengan P kali T. Atau sama dengan I kuadrat kali R kali T. Sampai seterusnya. Kita gunakan yang ini. I kuadrat kali R kali T. Nah, 2 kuadrat ditambah 12 yang ini. Ditambah, bukan ditambah 2 kali 12 dikali 2, 120. Y. 4 kali 12 kali 120 hasilnya seperti ini. 5.760 Joule. Nah, energi ini digunakan untuk alat-alat yang ada di rumah tangga. Misalkan lampu, ya, kemudian magicom, kompor listrik, setrika listrik, solder listrik, ya, televisi tabung, dan seterusnya. Nah, ini ada manfaatnya. Tapi nanti jangan heran kalau bayar listrik mahal. Kenapa? Karena ini terbuang jadi energi. Walaupun terbuang tetap dipakai. Begitu ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Ya. Seperti ini. 3 buah hambatan R1, R2, R3.
ketiganya dipasang secara paralel seperti pada gambar di bawah. Oke, pertanyaannya berapa hambatan pengganti rangkaian, arus rangkaian, ya, dan energi rangkaian selama 2 menit, ya. Seperti ini. Yuk. Nah, diketahui kalau sudah lancar tidak perlu pakai ini atau tidak perlu pakai jalur ini, langsung saja. Oh, ini seri. Oh, ini paralel. Nah, ini kebetulan harganya paralel tinggal 1/, nah, berapa ya? Oke. Nah, nah 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/2 tambah 1/R3. Hasilnya seperti ini. Nah, 2 ohm. Jadi ini bisa diganti oleh hambatan yang nilainya setara dengan 2 ohm, ya. Oke. Kalau perhitungan selalu tepat, tapi kalau kenyataannya ini tidak akan 2 ohm tapi kurang atau lebih, ya. Karena di situ nanti ada penyetaraan, ya, bergantung pada resistornya. Oke. Kita tidak usah pusing dengan hambatan-hambatan itu. Yang penting kita bisa ngitung terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang arus rangkaian. V sama dengan I kali R. 8 sama dengan 2I, berarti arusnya 4 ampere. Seperti itu. C, energi rangkaian. Gunakan I kuadrat kali R kali T. Kenapa ini? Nah, yang lain juga boleh. V kali I kali T. 4 kuadrat dikalikan 2, kalikan 120. Nah, hasilnya 3.840 Joule. Nah, itu selama 2 menit. Nah, maka nanti suatu saat ini GGLin akan habis. Kenapa? Karena di hambatan R1, R2, dan R3 terjadi pemanasan atau pembuangan energi. Oke, seperti itu. Ya. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal yang keempat. Perhatikan rangkaian di bawah. Ini meningkat jadi tambah rumit, ya. Di sini tidak ada R1, R2, R3, dan seterusnya. Yang ada adalah rangkaian A, C, B, A, D, B. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti penjelasannya. Nah, jawab. Nah, terserah sekarang menyelesaikan yang mana dulu. Mau yang bawah atau yang atas dulu. Terserah. Pilih yang paling Anda sukai. Atau yang paling mudah. Nah, yang paling mudah adalah yang bawah. Seri. Nah, seperti ini. Misalkan kita selesaikan rangkaian bawah. Yang ini. Jalur A, D, B. Nah, ya, tinggal jumlahkan. RS1, 8 tambah 4. 12 ohm. Kenapa pakai notasi 1? Kalau kita menemukan rangkaian seri berikutnya. Oke, seperti itu. Sekarang rangkaian CB. Mana CB? Dari sini ke arah sini. Berarti ini rangkaiannya. Ini dalam keadaan paralel. Maka gunakan persamaan seperti ini. 1/R CB. Nah, ini notasinya sama. Atau 1/R paralel 1. Nah, 1/15 tambah 1/30 tambah 1/10. Jadi tidak ada R1, R2. Jadi langsung ke angka. Ya. 2 tambah 1 tambah 3. Penyebutnya ke 30. 30 bagi 15, 2. 30 bagi 30, 1. 30 bagi 10, 3. Nah, nanti seperti ini, ya. Balikan. 30 dibagi 6, 5 ohm. Ya, RCB 5 ohm. Simpan, ya. Sekarang bagaimana ACB? Nah, rangkaian CB seri dengan 7 ohm. Nah, berarti RS2. Nah, makanya nanti di sini RS1, di sini RS2. Oh, jelas. Oh, berarti ada rangkaian seri 2 buah. Gitu. Atas dan bawah. Tambahkan 7 tambah 5, 12. Wah, enteng sekali, ya. Nah, sekarang rangkaian atas dengan rangkaian bawah dalam keadaan paralel. Nah, keterangan seperti ini. Hambatan rangkaian AB sekarang. 1/RCB, ini seharusnya RAB, ya. 1/RS1, 1/RS2. Ya. Nah, 6 ohm. Jadi rangkaian AB itu, AB bukan CB, ya. AB itu 6 ohm. Nah, ini bisa diganti oleh sebuah hambatan yang nilainya 6 ohm. Oke, seperti itu. Nah, ditanyakan kuat arusnya berapa? Sama, V sama dengan I kali R. 30 sama dengan 6I. 5 ampere. Diperhatikan ini bukan RCB, ada RAB, maaf, ya. Ada kesalahan tulis.
Nah, seperti ini. Udah jelas ya. Nah, sekarang soal yang kelima. Perhatikan rangkaian di bawah. Jika arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm sebesar 2 ampere. Nah, di sini 6 ohm, ini arusnya 2 ampere. Nah, tentukan hambatan pengganti rangkaian. B, beda potensial antara A dan B. Perhatikan yang ini. Jika diketahui arus, maka kalian cari tegangan atau beda potensial. Nah, sekarang jawab nomor A. Nah, seperti ini. Hambatan pengganti rangkaian. Boleh dari sini. Nah, sekarang 6 dengan 3. Itu paralel. Nah, pakai ini. Paralel 1. 1/6 tambah 1/3. Dapatnya 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Balikan, 2 ohm. Mudah kan? Itu R paralel 1. Nah, sekarang R paralel 1 dengan 8 bagaimana? R paralel 1 seri dengan hambatan 8 ohm. Jadi ini dengan ini seri. Ya, jumlahkan. RS1 sama dengan RP1 ditambah 8. Gampang. 2 ditambah 8, 10 ohm. Ya. Nah, itu RS1. Jadi rangkaian atas 10 ohm. Nah, sekarang rangkaian bawah. 11 seri dengan 9. Ini singkat ya. Tidak perlu ada rangkaian seri. Nggak usah. Nah, RS2. 11 tambah 9, 20. Maka RAB, ya, 1 R paralel, ya, paralel, itu 1/10 ditambah 1/10. Ini 5 ohm. Kalau dibalikan berarti 10/2, 5 ohm. RAB. Ini seharusnya RP saja atau RAB. Ini RAB ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang beda potensialnya berapa? Kita tinggal lanjutkan di slide berikutnya. Nah, beda potensial, ingat. Ini anggap soal yang ke-6. Nah, karena diketahui arus pada 6 ohm, ya, maka kalian jawab berapa potensialnya. Jadi kalau diketahui arus, kalian cari tegangan. Kalau diketahui tegangan, maka kalian cari arus. Di antara arus dan tegangan, kemungkinan cari hambatan pengganti. Oke, lanjut. Nah, jawab. Ditanyakan ini. Tapi Anda jawab ini dulu. Pi6 sama dengan I kali R. 2 kali 6, 12 volt. Jadi nanti tegangan ini dengan tegangan ini sama, 12 volt. Oke? Arus listrik pada hambatan 3 ohm. Nah, ingat, ini dalam keadaan paralel. Tapi bukan ke bawah ini ya. Bukan ke bawah, tapi ini saja. 6 dan 3. Sebab bawah itu beda lagi ceritanya. Ya, Pi6 sama dengan Pi3 sama dengan I kali R3. Ya. R3 itu berarti hambatan 3 ohm. Ya. Berarti I3 sama dengan 4 ampere. Jadi arus pada hambatan 3 ohm nih, itu 4 ampere. Nah, sekarang arus pada hambatan 8. Ingat, arus masuk sama dengan arus keluar. Hukum 1 Kirchhoff. Ya. Nah, I8 sama dengan I3 ditambah I6. 4 tambah 2. Ya. Ya. Itu 6 ampere. Berarti I8 6 ampere. Artinya I8 itu gabungan dari arus 6 dan arus 3. Oke. Nah, tegangan pada hambatan 8 ohm atau beda potensial 8 ohm. Nah, Pi8 I kali R. Ini boleh I8. Nah, 6 kali 8 ya. 48 volt. Nah, sekarang Pi AB berarti arus yang mengalir pada sini berapa? Tegangan pada ini berapa? Nah, caranya sekarang gini. Pi AB berarti tegangan 6 atau 3 ohm ditambah tegangan 8 ohm. Nah, tinggal jumlahkan. Ya. Pi6 ditambah Pi8. Ini Pi6 boleh diganti dengan Pi3. Nah, seperti ini. 12 tambah 48, maka 60 volt. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana yang bawah? Nggak perlu ditanya, nggak perlu diketahui, apa tahu nggak perlu dijawab karena tidak ada pertanyaan untuk jalur bawah. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Ini soal 7 bukan 4 ya. Sorry banyak kesalahannya. Nah, editingnya kurang. Hitung kuat arus di jalur tengah dan beda potensial DE. Kita tertuju ke sini.
Nah, DE. Gunakan rumus cepat. Nah, cari RDE-nya berapa? 2, 3, 2. Nah, berarti dalam keadaan paralel nih harus. Apa hambatannya? Nah, RDE ini 1/2 tambah 1/3 tambah 1/2. Ke 6 penyebutnya. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Oke. Cungkirkan atau balikan 6/8 atau 3/4. Oke, seperti itu. Nah, sekarang konsen di jalur tengah. Harus di jalur tengah, taruh saja kita sebut I2 atau I saja, ya, atau I3 terserah. Ya, di sini 3 I3 boleh. Ya. Sigma R tambah sigma IR sama dengan RDE kurung E total 1 per E total 1 sampai seterusnya. Ini jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3. Jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan. Kiri, tengah, kanan, ya. Oke, ini jalur yang ditanya. Kita ambil yang tengah. Oke, 3. Kenapa 3? Karena kita menemukan positif. Berarti 3 ditambah 3I. Ya. Nah, sama dengan 3/4. Hambatan DE yang ini. Kurung. Ya. 6/2. Positif. Kenapa positif? Nah, arahnya ke sini. Positif, positif, positif. 6/2 ditambah 3/3 tambah 6/2. Oke, jadi seperti ini. 3 tambah 1 tambah 3. Nah, ini 7 kalikan 3, 21/11. Nah, ini adalah tegangan DE. Ya, tegangan DE. Ya, kita nggak perlu repot-repot jalan lain. Ini lebih mudah. Nah, VDE 21/11 volt. Nah, berarti positif. Udah benar berarti. D lebih positif dibanding dengan E. Maka arus mengalir dari D ke arah E. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ambil lagi yang atas. 3 sama ditambah 3I sama dengan 21/11. Ya. Nah, maka 3I sama dengan 21/11 dikurangi 3. Nah, seperti ini. Ya. Boleh seperti ini. Nah, hasilnya 4/11 ampere. Oke, seperti itu penjelasannya. Nah, saya serahkan kepada apa mau pakai rumus cepat atau mau pakai rumus lambat. Ya. Nah, itu tergantung pilihan Anda. Lebih mudah, gunakan yang lebih mudah. Ya. Kalau lebih susah, silakan gunakan yang cara susah. Oke. Itu penjelasannya. Oke. Nah, next video, yaitu sub pokok bahasan, latihan 2, soal rangkaian arus arah. Nah, ini juga sama, jika video ini bermanfaat untuk Anda, maka tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, subscribe, share ke grup teman Anda lewat sosmed yang Anda tahu, supaya mereka juga ikut mempelajari tentang aplikasi dari rangkaian arus arah. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu di pembahasan soal latihan 2 rangkaian arus arah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nah tadi ada kesalahan dalam penyebutan dan penulisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.